Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Renra Sdoya, masih di channel YouTube Digimaya, channel YouTube yang membahas tentang Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Di video kali ini saya akan membahas mengenai adanya updatean tentang konten targeting untuk YouTube Ads ya. Jadi Google baru saja mengumumkan bahwa kedepannya kita tidak akan bisa lagi menggunakan konten targeting khususnya untuk campaign YouTube yang drive conversion ya, atau biasa juga dikenal sebagai True View for Action. Sehingga kedepannya kita hanya bisa menggunakan audience targeting khusus untuk jenis campaign ini. Tapi khusus untuk campaign YouTube, selain drive conversion, kita tetap bisa menggunakan konten targeting ya, baik itu keyword, placement, ataupun topik. Oke, mau tahu informasi selengkapnya? Kita simak dulu video yang satu ini. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami. Oke, mungkin di antara teman-teman sudah ada juga yang mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Notifikasi tentang konten targeting khususnya di YouTube Drive Conversion atau True View for Action, di mana kedepannya kita tidak bisa lagi menggunakan konten targeting ya. Jadi apa itu konten targeting? Konten targeting ini adalah penargetan yang berdasarkan konten ya, diantaranya keyword, topik, dan juga placement gitu. Jadi sebelumnya kita bisa tuh menargetkan ketika kita jalanin iklan di YouTube ya, for action itu untuk drive conversion, kita bisa misalnya menggunakan keyword apa gitu ya, atau topik apa gitu, dan juga placement apa gitu. Jadi kita bisa tentukan mau masuk iklannya di channel tertentu atau di video tertentu gitu kan. Nah, tapi kedepannya kita hanya bisa menggunakan audience saja gitu ya. Tapi ini khusus untuk video ya, video ads yang drive conversion gitu, untuk subtype goalnya gitu ya. Nah, Google memberikan alasan bahwa campaign yang menggunakan konten targeting itu ya bisa melimit campaign performance gitu ya. Mungkin secara umum ya, banyak orang yang menggunakan konten targeting tapi penargetannya itu sedikit gitu. Nah, ini yang biasa juga saya lihat memang campaignnya jadi tidak perform gitu, karena menggunakan keyword atau keyword misalnya yang memang jarang digunakan di konten YouTube gitu ya. Begitu juga dengan topik atau placement yang memang secara volumenya sedikit gitu kan. Nah, tapi sebagian pengiklan juga ketika mengerti bagaimana cara menggunakannya gitu ya, dengan menggunakan banyak keyword, topik, atau placement ya, itu juga sebenarnya bisa menjadi satu penargetan yang bagus ya sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin Google melihat secara general bahwa better fokus di audience saja gitu kan ya. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan video ya, video campaign gitu ya dengan drive conversion atau dengan goalsnya leads gitu ya, atau sales gitu, nanti kan akan ketemunya ke sini kan. Nah, itu akan terdampak terhadap perubahan ini gitu. Nah, ini juga saya membaca notifikasi ya, di mana tujuan Google ya to help you find more conversion opportunity. You will no longer be able to add content targeting to new and existing conversion campaign. Jadi sebagian campaign saat ini juga sudah banyak content targeting yang di-remove oleh Google gitu ya. Tapi kedepannya akan terus dilakukan, dan di awal 2023 all existing content targeting settings will be automatically removed from video campaign that drive conversion. Kedepannya sudah tidak bisa lagi gitu ya, karena sudah dirilis lah gitu ya untuk aturan baru ini. Nah, tapi kalau kita memang mau manual remove, kita juga
bisa remove langsung dari ad groupnya gitu ya. Jadi tergantung lah. Kalau misalnya teman-teman ketemu dengan akun yang memang masih bisa menggunakan ya dan masih mau menggunakan, kalau memang bisa it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kedepannya akan dirilis ya dan di-apply untuk semua akun gitu. Nah, di bagian lain di Help Center juga saya menemukan informasi ini ya. Sebenarnya ini lebih ke best practice sih sebenarnya sih. Ya. Ini best practice untuk membuat video ads for action gitu ya. Di mana Google juga menyarankan untuk avoid adding content targeting ya. Baik itu dengan menggunakan keyword, topik atau placement gitu ke campaign kita, karena memang bisa melimit campaign performance gitu. Ya, tadi yang saya bilang ya, Google melihat secara general datanya ya seperti itu gitu. Dan Google mengambil keputusan untuk membuang konten targeting khusus di sini gitu. Ya. Video campaign that drive conversion usually perform better without keyword, topik, dan placement gitu. Dia melihat campaign video ini ya yang menggunakan audience tentunya ya, kalau selain ini itu biasanya bisa berjalan dengan maksimal karena memang punya ini ya kemampuan untuk bisa lebih luas lagi ya kalau audience gitu. Dan juga ada expansionnya juga, jadi bisa lebih luas. Maksudnya ya Google ingin kontrolnya itu ada dari sisi sistem sih gitu ya. Jadi biar sistem yang tidak dibatasi untuk mencari opportunity yang ada gitu ya untuk conversion. Nah, jadi kalau saya melihat di dalam akun ya, itu di bagian penargetan konten ya, baik itu topik, placement ataupun keyword, itu dia sudah seperti ini nih. Jadi sudah tidak bisa lagi ditambahkan. Ya, dengan alasan yang sama tuh dengan yang tadi gitu. Jadi ya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih biru di sini dilihat ya berarti masih bisa digunakan. Ya. Nah, tapi kalau untuk exclusion ya, di sini kan di bawah ada exclusion tuh, itu tetap bisa gitu. Jadi kita tetap bisa meng-exclude berdasarkan ya konten ya. Misalnya mau exclude topik gitu ya, mau exclude placement, exclude keyword, itu tetap bisa digunakan sih. Ya, cuman penargetannya aja nih yang berubah gitu untuk saat ini. Nah, terus kalau kita coba bikin ad group baru gitu ya, di sini juga di sini masih ada pilihannya seperti ini, tapi kita sudah tidak bisa lagi memilih gitu ya, pilihannya sudah nggak ada gitu. Dikasih tahu juga di sini kita sudah tidak bisa lagi menambahkan konten targeting ya. Jadi yang kita bisa gunakan konten yang berdasarkan audience ya, baik itu demografik, audience segment ya. Dan ini juga ada pilihan optimize targeting ya. Jadi ini normal aja sih seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Di sini masih bisa kita gunakan affinity, in market, custom audience ya, your data dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan video ads ya, kayak for reach gitu ya misalnya ya. Pokoknya yang selain for action, selain yang drive conversion, itu kita tetap bisa menggunakan yang namanya content targeting gitu. Jadi untuk pilihan penambahan keyword, penambahan topik, penambahan placement ini tetap aktif, tetap bisa digunakan seperti biasa ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasinya dan silahkan teman-teman yang mungkin mau berbagi pengalaman terkait dengan updatean ini ya. Silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar dan mungkin saya juga bisa menambah wawasan dari teman-teman ketika teman-teman mau sharing di dalam kolom komentar ini. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Digimaya. Dan jika kamu pemilik bisnis, hubungi tim Digimaya sekarang juga. Tim expert kami siap mengoptimasi bisnis kamu.